وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته رب سيقول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, PT CMU kembali lagi mengadakan rutinitas acara sosialisasi santunan anak yatim dan duafa tiap bulannya sekaligus memperingati hari besar acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selasa tanggal 10 September tahun 2023, bertempat di kediaman perusahaan PT CMU. Haji Muhammad Tommy selaku manajer pimpinan perusahaan menyampaikan bahwa kegiatan rutinitas ini tak lain adalah sebagai bentuk rasa syukur atas segala kelimpahan nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibalik titipan harta adalah terdapat haknya anak yatim dan duafa, dan siapa lagi kalau bukan kita semua yang dapat melindungi haknya anak-anak yatim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maulid Nabi merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal. Berdasarkan kalender Masehi, Maulid Nabi ini jatuh pada hari Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Dalam acara tersebut Haji Toha ayahanda dari Haji Muhammad Tommy hadiri pula dalam gelaran acara Maulid. Juga tokoh ulama dalam acara ini menghadirkan Ustadz Soleh sebagai penceramah dan memimpin doa. Dalam santunan anak yatim kali ini ditujukan untuk 100 anak penerima dari 3 desa, diantaranya Desa Sirnanya, Parung Mulia, dan Desa Kutamekar. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak yatim yang saya cintai, ya, saat ini adalah kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya bulan Maulid ini bulan apa saja bisa, tapi kebetulan bulan ini adalah masuk di bulan Rabiul Awal, artinya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya jangankan kita, orang yang tidak punya sekarang, walaupun suami istri ada putranya, ya kan, tidak ada masalah, karena hanya mengingat bahwa kemuliaan Nabi Muhammad sendiri adalah yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Maka tentu harapan kita bukan sekarang, nanti pada akhir zaman, pada akhir kiamat sendiri. Satu-satunya Nabi yang bisa menolong kita untuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Ini janji Allah. Jadi sebelum surga itu dihuni atau dimasuki Nabi Muhammad, maka nabi-nabi yang lain tidak boleh. Walaupun Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, ada nabi-nabi sebelumnya. Itulah salah satu keistimewaan dari Rasulullah SAW. Makanya perlu diingat, mungkin di medsos sekarang itu banyak. 5 tahun yang lalu pernah saya berbicara apakah di sini, apakah di Madura. Jadi kebiasaan aku penata acara, bila mana ada kehilapan baik akal ataupun ahwal, kami Yudi Wasti, Yudi Permana, dan Karolin. Kemudian Dace, Sofian, Dewi Sartika, Winda, dan Ahmad Sari.
kemudian kemudian Wahyu Julpino. Kemudian Teja Arum, Galuh, Farhat, Obi dan Hanum. Teja Arum, Galuh, Farhat, Obi dan Hanum. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ceritakan Pak Haji dengan acara ini Pak Haji. Ya, acara Maulid Nabi ini memang sudah lama kami lakukan. Dan sekarang anak-anak saya ini kan sudah dewasa, sehingga perlu saya mengingatkan terus menerus agar setiap tempat di mana itu berada, ya kan, harus ada Maulid Nabi, mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga tentu saja di sini diiringin oleh anak yatim yang memang setiap bulan harus dilakukan. Karena apa yang saya rintis ini sendiri, ya kan, sejak dari dulu ini, bahwa faktualnya, kenyataannya, ya kan, apa yang diberikan secara ikhlas, ya kan, bukan malah menurun, tapi alhamdulillah Allah mau. Amin. Kira-kira seperti itu, baik itu yang ada di Kerawang, di Suryatipta ini, di Telaga Sari maupun di KGP anak saya ini, ya kan, harus digunakan ulang. Kemudian di Jakarta, ya kan, kemudian di Purwakarta, ini harus dilakukan, baik itu di Madura itu sendiri tidak. Makanya sebelum saya mengadakan maulid di jauhnya, ya kan, apa yang menjadi sumber penghasilan itu harus didahulukan, ya, sehingga agar tidak salah langkah, kira-kira begitu. Sehingga tahapan-tahapannya itu urutannya, ya kan, biar nyaman, kira-kira seperti itu. Kalau untuk anak yatim pasti setiap bulan ya Pak Haji? Insya Allah setiap bulan, baik itu di Kerawang itu sendiri maupun di kampung saya. Ya, dari 2 desa itu sekitar berapa anak Pak Haji? Kalau di sini mungkin berapa ya, 100, kalau di sana itu ada 120-an, kira-kira begitu. Jadi itulah yang bisa saya lakukan. Kenapa? Kalau kita tidak peduli dengan anak yatim itu sendiri, lalu kemana anak yatim itu akan berlindung, akan memperoleh bantuan? Sebenarnya kami ini adalah bukan ria, tapi mengingatkan orang-orang yang ada kelebihan. Barangkali ada yang mau niru, itu adalah merupakan keberkahan untuk kita. Karena itu anjuran Rasulullah yang memang harus diikuti oleh umatnya. Jika betul-betul, ya kan, kita ini memperoleh syafaat kelak di kemudian. Pesan-pesan untuk masyarakat semuanya, kita seluruh Indonesia di sini. Ya. Ada pesan-pesan untuk Pak Haji. Ya, tentu saja pesannya adalah agar PKMB, ya,
dengan para tetangga ini sendiri, kira-kira begitu ya kan. Dengan adanya usaha yang dari sini, penyerapan itu tetap harus dilakukan program kerja itu ya kan, terutama di lingkungan usaha kami sendiri. Kecuali ada hal-hal tertentu misalnya yang harus menunjukkan skill ya kan, baru kita mengambil. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.